Rangkuman koneksi antar materi. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh saya, calon guru penggerak Angkatan 1 tahun 2020, James Pulwaka, SMA Negeri 1 Kampar. Situasi permasalahan yang kita alami, kita akan amati apakah dilema etika benar versus benar atau rujukan moral benar versus salah. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sementara rujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. 1. Individu lawan masyarakat. Individual versus community. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. Truth versus loyalty. Dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Short term versus long term. 3. Terkait dengan karsa, karena manusia memiliki kesadaran moral. Akal dan moral, dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Etika terkait dengan karsa, karena manusia memiliki kesadaran moral. Rukianti, L. Adriani, Haryatmoko, Etika Pendidikan, halaman 43. Setelah kita menentukan paradigma apa yang terjadi pada situasi permasalahan, maka kita akan melihat prinsip yang mendasari pemikiran kita dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Menurut Kidder tahun 2009, halaman 144, dibagi pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut atau permasalahan yang terjadi? Kedua, siapa yang terlibat dalam situasi permasalahan itu? Ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi? Langkah yang keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi yang terjadi. Dengan pertanyaan, poin pertama, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Poin kedua, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Poin ketiga, berdasarkan perasaan dan intuisi, apakah ada yang salah di dalam situasi tersebut? Uji intuisi. Poin 4, apa yang dirasakan bila keputusan dipublikasikan di halaman depan koran? Langkah yang kelima, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi ini? Langkah keenam, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang dipakai? Langkah yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Atau investigasi opsi trilema.
Langkah 8, apa keputusan yang akan diambil? Dan langkah ke-9, coba lagi untuk melihat keputusan dan merefleksikannya. Terima kasih.